intromusic.com layout track. Sudah siap ini mah sumringah. Wah biasanya wah tegang, sekarang semangat. Saya matikan nggih Bu kameranya nggih Bu. Nggih. Pak Minto monggo, Pak Minto kerja berapa? PP berapa? Terserah Pak Unha. Oke, saya PP 1 Ibu. Oke, siap. Sebelumnya saya mohon maaf, nih kebetulan di sekolah saya ada tukang, jadi saya mungkin suaranya agak sedikit mengganggu. Tidak masalah Bu. Oke. Perkenalkan, nama saya Layuli Kusumawardhani. Saya akan menyampaikan perangkat pembelajaran saya yang pertama. Saya akan mengajarkan kelas 3, tema 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran hari ini melalui Zoom. Hari ini kita akan belajar tema 8, peran yang berperan sebagai guru yang tolong kepada Siriono ini Mbak. Jadi Siriono, silakan Siriono. Alhamdulillah, terima kasih Siriono. Nah, semuanya sudah masuk ya? Semua sudah masuk ke grupnya? Sudah masuk ke Zoom? Oke. Sebelumnya kalian persiapkan dulu peralatan kalian, buku-buku, alat tulisnya semuanya disiapkan. Oke, nanti kalian isi daftar hadirnya ya. Sudah guru kirimkan daftar hadirnya ke WA grup. Ini ada tulisannya daftar hadir kelas 3C SDN Kerajaya 4 210. Agar pembelajaran kita lebih bersemangat hari ini, ayo kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Siap semuanya? 1, 2, 3. Brain memory. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini bertujuan yang pertama, setelah menyaksikan video, kalian dapat membandingkan variasi pola irama. Yang kedua, setelah membaca teks, kalian dapat menganalisis informasi terkait lambang negara. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, kalian dapat menganalisis tentang sudut. Nah, jadi nanti kegiatan kita adalah menyaksikan video, kemudian kita membaca teks dan mengamati gambar. Oke. Selama belajar dari rumah kemarin, selama pembelajaran daring, kalian masih mengikuti ekskul pramuka? Oke, alhamdulillah kalian masih mengikuti ekskul pramuka. Saja sih kegiatan pramuka yang biasanya dilakukan? Ada menyanyi, kemudian ada tali temali, ada tepuk pramuka, betul sekali. Terima kasih. Nah, kegiatan apa yang paling kalian senangi? Apa Meli kalian? Kamu suka apa Meli? Menyanyi. Fitriono suka apa Fitriono? Oh, Fitriono suka tepuk. Iya. Nah, masih ingatkah kalian dengan tepuk pramuka? Yuk kita bersama-sama melakukan tepuk pramuka ya. 1, 2, 3. Prok 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 prok. Nah, itu adalah tepuk pramuka yang biasanya kita lakukan dalam kegiatan pramuka. Anak-anak, hari ini kita yang belajar tentang irama. Irama adalah bunyi yang berulang secara teratur. Pola irama dibedakan menjadi, ayo coba Hana tolong dilanjutkan Hana. Terima kasih Hana. Pola irama dibedakan menjadi irama yang sama dan pola irama yang berbeda.
Nah, sekarang kita bersama-sama tepuk pramuka ya. Menyanyikan lagu dengan bertepuk pramuka. Nah, tepuk pramuka. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan lagu tepuk pramuka. Nah, lagu pantun pramuka tersebut diciptakan oleh Bapak Ade Mahmud. Bu Guru minta tolong siapa yang mau membacakan teks lagu pantun pramuka? Ya, Ika, silakan Ika. Terima kasih Ika bantuannya. Nah, 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Di situ ada 4 baris dari syair lagu tersebut. Nah, apakah kamu menemukan irama yang sama? Ya, betul, ada irama yang sama. Jika iya, pada baris yang mana? Bu Guru minta tolong ke Hana. Hana, ada enggak pada baris berapa iramanya yang sama, Hana? Ya, terima kasih Hana, betul sekali. 1 bintang untuk Hana. Irama yang sama terdapat pada baris 1 dan 2. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Oke, lanjut. Nah, apakah kamu menemukan irama yang berbeda? Ada enggak iramanya yang berbeda? Iya, betul sekali, iramanya berbeda. Nah, jika iya, pada baris yang mana? Siapa yang bisa menjawab? Ira, pada baris mana? Pada baris 3 dan 4. Bagaimana teman-teman? Betul tidak jawabannya Ira? Iya, betul. Baris irama yang berbeda terdapat pada baris ke-3 dan 4. Kita nyanyikan ya. Ambil korek, pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Tepuk tangan semuanya. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini ya. Anggota pramuka itu kan pasti juga melaksanakan upacara. Coba kalian amati gambar tersebut. Apa yang sedang mereka lakukan anak-anak? 1 bintang untuk Ika. Mereka sedang melakukan upacara. Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya. Warna bendera, mereka hormat pada apa ya? Coba, Ira. Mereka sedang hormat kepada bendera. Warna benderanya apa anak-anak? Ya betul, warna benderanya merah putih. Nah, pertanyaan selanjutnya. Biasanya kalau upacara kita menyanyikan lagu. Lagu apa yang biasanya dinyanyikan? Coba Ana, apa jawabannya, lagu apa yang bisa biasanya kita nyanyikan pada saat pramuka? Pada saat upacara? Betul, kita menyanyikan lagu Indonesia, tanah airku. Nah, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba perhatikan, mereka sedang pakai apa ya? Mereka sedang memakai seragam pramuka.
Kalian tahu ndak apa lambang dari pramuka? Siapa yang tahu? Iya, Nelly apa Nelly? Betul sekali. Lambang pramuka adalah tunas kelapa. Nah, di sini kalian akan berguru bagi dalam beberapa kelompok. Tugas kalian adalah mencari tahu arti dari kata-kata. Yang pertama, bahasa Indonesia. Yang kedua, Indonesia Raya. Yang ketiga, merah putih. Yang keempat, Garuda Pancasila. Yang kelima, tunas kelapa. Jadi caranya seperti ini. Kita akan keluar dari Zoom ini, dari Zoom meeting ini. Kemudian Bu Eli sudah membagi guru, sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok tersebut sudah Bu Guru bagi, sudah Bu Guru masukkan ke dalam WA group. Kalian berdiskusi di sana. Apa saja sih yang kalian ketahui tentang 5 kata ini tadi? 5 kata ini tadi. Nah, kalian bisa mencari informasinya dari tanya ke orang tua, boleh. Lihat dari buku, boleh. Tanya Mbak Google, boleh. Kalian tanya Mbak Google, boleh. Tanya siapapun, boleh. Pokoknya nanti kalian berdiskusi di WA group tersebut. Kemudian kalian sampaikan, kalian tulis hasilnya di LKPD. Nanti kita akan kembali lagi ke dalam Zoom meeting ini. Oke. Baiklah anak-anak, kita akan ke Bu Guru akhiri sebentar, kita stop sebentar pembelajaran ini. Sampai di sini kita lanjut ke WA group. Nanti kalian berdiskusi di sana. Bu Guru juga akan masuk ke dalam WA group tersebut untuk memantau diskusi kalian. Setengah jam kemudian kita kembali lagi ke dalam Zoom meeting ini untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Sampai jumpa. Nanti kita ketemu lagi setengah jam di sini ya. Hai, halo. Sudah semuanya? Sudah selesai diskusinya anak-anak semuanya? Baiklah. Coba dicek anggotanya apa sudah masuk semuanya? Oke, kita lanjut ya. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tunggu sebentar ya. Nah, sudah tampak ini kan anakku. Sebentar ya. Nah, dari 5 ini tadi, 5 kata yang sudah kalian diskusikan. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya yang nomor 1, bahasa Indonesia. Ya, kelompoknya Fitriono. Apa itu bahasa Indonesia, Fitriono? Oh iya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana teman-teman? Jawabannya Fitriono betul apa salah? Oke, betul jawaban Fitriono. Pertanyaan Fitriono. Kita berguru dengan kelompoknya dan sudah menjawab. Iya, kelompoknya Ana boleh, kelompoknya Ana. Apa itu Indonesia Raya, Ana? Oh iya, Indonesia Raya adalah lagu yang dinyanyikan. Maaf, apa tadi diulang? Bu Eli, guru agak lupa. Ya, Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan bangsa Indonesia. Bagaimana teman-teman? Jawabannya Ana, betul apa salah? Ya betul, tepuk tangan untuk Ana. 5 bintang untuk kelompoknya Ana. Yang ketiga, merah putih. Ya, siapa yang mau berani menjawab? Kelompoknya Nelly. Silakan kelompoknya Nelly. Apa itu merah putih? Oh, merah putih adalah warna bendera Indonesia. Bagaimana teman-teman jawabannya Nelly? Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompoknya Nelly. Nah, bendera merah putih adalah warna bendera Indonesia. 5 poin untuk kelompoknya Nelly. Yang keempat, Garuda Pancasila. Coba Bu Guru tunjuk dari tadi yang tidak ada suaranya. Kelompoknya Ira. Apa Garuda Pancasila, Ira? Garuda Pancasila adalah salah satu lagu nasional bangsa Indonesia. Bagaimana teman-teman jawabannya, Ira? Betul? Betul. Tepuk tangan. 5 bintang untuk kelompoknya Ira.
Yang kelima, tunas kelapa. Apa, siapa yang tahu? Coba kemudian Meta. Dari tadi kok belum jawab, ayo Meta. Apa nomor 5 Meta? Tunas kelapa itu apa Meta? Lambang dari lambang dari pramuka. Oke, semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Alhamdulillah anaknya Bu Guru hebat semuanya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, ayo kita tepuk yuk biar semangat. Bu Guru lihat banyak yang lemas ini. Semuanya duduk yang rapi, duduk yang tegak, semangat. Kita tepuk ya, tepuk semangat ya, agar pembelajaran ini kita lebih semangat hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Lagi. Tepuk semangat. Semangat. Sore, alhamdulillah sudah semangat semuanya ya, sudah semangat, nggak lemes-lemes lagi ya. Kita lanjut. Nah, sekarang coba kalian semua berdiri dengan apa-apa dari Bu Guru. Kalian melakukan hormat ya. Udah siap? Hormat. Gerak. Nah, sekarang coba kalian lihat. Tangannya jangan diturunkan dulu. Kalian lihat tangannya teman-teman kalian. Nah, ada jika tangan kalian coba lihat coba kalian amati tangan teman kalian. Nah, itu disebut dengan sudut. Kalian tahu apakah itu sudut? Ayo kita pelajari. Silakan diturunkan. Silakan duduk kembali. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama. Udin sedang melakukan gerakan hormat pada bendera. Hormat. Gerak. Nah, sekarang kalian jiplak ke atasnya buku itu, kalian kasih kertas putih, kalian jiplak tepi garis lurusnya. Yang pertama garisnya yang atas ini, kelihatan ya tangannya Bu Guru ya. Nah, garis miring ini coba kalian gambar garis. Oke, sudah. Selanjutnya garis yang kedua bawahnya sini, sudah. Oke. Yang keempat, nah ini gambarnya udah, sekarang kalian geser. Nah, coba kalian lihat. Nah, ada garis yang terbentuk bukan? Nah, itulah yang disebut dengan sudut. Jadi, ada berapa garis yang membentuk sudut anak-anak? 2, betul. Garis yang membentuk sudut ada 2. Perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini terdiri dari 2 garis. Garisnya bagaimana ya? Apakah garisnya sejajar, bertabrakan, atau berpotongan? Iya, garisnya berpotongan. Jadi sudut adalah 2 garis yang saling berpotongan. Oke, baik. Nah, perhatikan gambar berikut anakku ya. Nah, ini disebut dengan sudut. Garis AB ini yang garis miringnya, dan garis AC ini disebut kaki-kaki sudut. Nah, ini titik A, ini disebut titik sudut. Nah, ini daerah yang terbentuk antara garis AB dan garis AC, garis ini disebut dengan daerah sudut. Ada pertanyaan? Bingung? Enggak? Lanjut ya. Nah, coba kalian amati dari 4 gambar ini. Nomor 1. Apakah nomor 1 merupakan sudut? Ana, jawabannya apa Ana? Nomor 1 merupakan sudut bukan? Iya, betul. Nomor 1 merupakan sudut. Karena terbentuk dari 2 garis. Ada garis miring dan garis yang tidur ini yang saling berpotongan. Yang kedua, coba Hana, nomor 2 ini merupakan sudut atau bukan Hana? Bukan, iya bukan. Kenapa kok bukan Hana? Karena tidak saling berpotongan. 5 poin, 1 bintang untuk kelompoknya untuk Hana. Yang keempat, coba nomor 4 ini. Ira, nomor 4 ini. Apakah disebut dengan sudut Ira? Bukan. Kenapa kok bukan Ira? Karena tidak saling berpotongan. Jadi kan Bu Guru sudah bilang, sudut adalah
dua garis yang saling berpotongan. Jadi kalau tidak berpotongan, tidak bertemu pada satu titik, bukan disebut garis, bukan disebut sudut. Nah, nomor 3. Nomor 3 ini, daerah yang diarsir warna biru ini disebut tadi apa? Ya, ini disebut dengan daerah sudut. Ya. Jadi, sudut dibentuk oleh berapa garis tadi, Meli? Iya, betul. Sudut dibentuk oleh 2 garis. Bagaimana posisi kedua garis itu, Meli? Meli, apa jawabannya? Iya, posisi kedua garis saling berpotongan. 2 bintang untuk Meli karena sudah menjawab 2 pertanyaan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan sudut, anak-anak? Ya, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh 2 garis yang saling berpotongan. Ayo dicatat di buku tulisnya. Apa sudut itu tadi? Daerah yang dibentuk oleh 2 garis yang saling berpotongan. Nah, sekarang ini guru punya beberapa gambar. Coba tunjukkan sudut yang terbentuk. Nomor 1 ini. Buku. Ini buku. Tunjukkan sudut yang terbentuk. Siapa yang bisa? Coba, Hana, bukunya diambil. Coba tunjukkan sudut mana yang terbentuk. Iya, betul. Sudut yang terbentuk. Ini sudut yang terbentuk ya. Ini adalah sudut yang terbentuk. 2 garis yang saling berpotongan. Gambar nomor 2. Pensil. Nah, ini pensil. Coba kalian amati. Mana? Ini. Coba kalian amati mana sudutnya. Ya, sudutnya dari ini. Ya, perhatikan ini. Nah, antara garis ini dengan garis ini yang disebut dengan sudut. Nah, yang ketiga. Wow, ada kue. Mana ya sudut yang terbentuk dari kue ini ya? Nah, ini sudut yang terbentuk dari kue tersebut. Oke, kalau ini, nah, guru punya gambar atap rumah. Sudut yang terbentuk yang mana? Yuk, siapa yang tahu? Tidak tahu. Nah, ini nih kalian lihat atap rumah. Ini adalah sudut yang terbentuk dari atap rumah. Ini laptopnya ketika terbuka layarnya tegak. Mana sudut yang terbentuk? Ya, yang terbentuk adalah antara tutupnya ini dengan keyboardnya. Ini adalah sudut yang terbentuk dari laptop. Oke. Nah, kita sampai di akhir pembelajaran anak-anak. Pembelajaran apa saja yang kalian pelajari hari ini? Ya, tentang pola irama. Yang kedua tentang apa anak-anak? Tentang sudut. Kalian mengenal sudut hari ini. Yang ketiga tentang lambang negara. Apa manfaat kalian belajar irama? Siapa yang tahu, Hani? Hani? Iya, dengan belajar irama kita jadi tahu mana lagu yang memiliki pola irama yang sama, mana lagu yang memiliki irama yang berbeda. Terima kasih. Apa manfaat kalian belajar lambang negara? Siapa yang tahu? Dengan belajar lambang negara kita jadi tahu apa sih lambang negara kita. Apa tadi lambang negara kita, anak-anak? Ya, lambang negara kita adalah burung garuda. Apa manfaat kalian belajar sudut? Siapa yang bisa menjawab? Dengan belajar sudut kita jadi tahu mana daerah yang dibentuk oleh sudut. Jadi nanti kita bisa tahu, oh ini benda ini punya sudut, oh benda ini nggak punya sudut. Nah, seperti itu. Baiklah, kesimpulannya hari ini, guru minta tolong nomor 1. Minta tolong kepada Ira. Apa yang disebut dengan irama-ira? Ya, bunyi. Mas ya, sebentar. Bunyi yang pelan, secara teratur. Terima kasih Ira. 1 poin untuk Ira. Yang kedua, coba jawab Ika. Apa Ika? Pola irama berbeda menjadi irama yang irama yang sama dan pola irama yang berbeda. Yang ketiga, bahasa Indonesia tadi. Apa bahasa Indonesia, Vidiono? Betul. 1 bintang untuk Vidiono.
bahasa yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, Indonesia Raya. Apa Indonesia Raya? Ya, ketika ini adalah lagu kebangsaan Indonesia. Merah putih. Coba jawabannya anak apa anak merah putih? Betul, merah putih adalah warna bendera Indonesia. Yang keenam, Garuda Pancasila. Apa Garuda Pancasila itu? Ya, terima kasih Ika. Garuda Pancasila adalah salah satu lagu nasional Indonesia. Yang ketujuh, tunas kelapa. Siapa yang tahu? Nelly, tunas kelapa apa? Ya, tunas kelapa adalah lambang, lambang negara. Maaf. Apa Nelly tadi, Nelly? Lambang pramuka. Sudut dibentuk oleh berapa garis? Siapa yang bisa menjawab? Apa? Betul sekali, Ika. Sudut dibentuk oleh Ika. Maksud dibentuk oleh Ika, saya salah ngomong guru. Sudut dibentuk oleh 2 garis. Yang ke-9, posisi garis saling apa nak? Betul, saling berpotongan. Nomor 10, sudut adalah, ayo siapa yang tahu? Ini karena pertanyaan guru kasih poin 5. Ya, sudut adalah daerah yang terbentuk dari 2 garis yang saling berpotongan. Oke, dicatat dulu di bukunya, guru-guru 5 menit. Oke, sudah semuanya, alhamdulillah. Baiklah anakku. Jangan lupa kalian tadi melanjutkan LKPD-nya ya. LKPD-nya dikerjakan dan juga evaluasinya. Nah, baiklah anak-anak, jangan lupa pembelajarannya kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa besok kalian belajar tentang sudut ya. Disiapkan bukunya, dibaca-baca dulu agar besok pembelajaran kita lebih lancar, lebih bermakna. Jangan lupa anak-anak, di masa pandemi ini jika kalian keluar rumah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, oke? Oke, sekarang guru minta tolong kepada Hana, tolong pimpin doa Hana. Oke, terima kasih. Baiklah anakku, semuanya Bu Guru akhir sampai di sini. Bu Guru mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa besok. Dadah. Sudah Pak. Iya Bu. Ini penampilannya semangat ya Bu ya dibanding yang sebelum-sebelumnya itu. Bentar nih Pak Mentohari. Ini Pak Kajurnya sudah muncul. Monggo Bapak Kajur. Terima kasih Pak Ulhab. Bu Laili. Iya Pak. Gimana rasanya? Sudah plong? Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan Bu Leli yang terkait dengan klarifikasi pedagogik, kemudian penguasaan materi dan seterusnya. Ya, Bu Leli, pada saat Ibu membuat langkah pembelajaran, langkah pembelajaran itu dasarnya apa, Bu? Langkah pembelajaran yang Ibu buat itu? Langkah pembelajaran yang saya buat itu biasanya saya lihat dulu Pak, KD-nya itu apa saja, bunyi KD-nya itu apa, kemudian indikatornya itu bisa apa, apakah kita mau indikator yang loss atau indikator yang host. Kemudian dari indikator tersebut kita kembangkan dari tujuan-tujuan, dari tujuan itu kita kembangkan ke langkah-langkah pembelajarannya. Oke, berarti terutama dasarnya adalah dari KD. Dari KD tadi. Kalau Ibu lihat di tujuan pembelajaran gitu ya, tujuan pembelajaran itu masih ingat unsurnya ada apa saja? Ada A, B, C, D. Oke, ada A, B, C, D gitu ya. Nah, di situ ada C. C itu kondisi kan ya. Nah, kira-kira pada saat Ibu membuat langkah pembelajaran, Ibu memperhatikan kondisi di tujuan apa enggak?
memperhatikan kondisi di tujuan, enggak Pak? Kenapa? Ya, agar kita bisa agar kita itu tahu murid itu dikatakan bisa dalam bidang apa. Ketika murid itu dikatakan mampu, dikatakan bisa jika dia bisa mengerjakan apa, jika dia bisa memahami atau mengaplikasikan apa, seperti itu Pak. Gini, Ibu cari salah satu contoh tujuan pembelajaran Ibu. Cari aja, bebas. Nah, kemudian bacakan ke saya. Bebas, tujuannya yang mana saja. Setelah menyaksikan video tentang tepuk pantun pramuka melalui share screen pada Zoom meeting, peserta didik dapat membandingkan variasi pola irama yang sama dan berbeda dengan benar. Oke, berarti kondisinya yang mana, Bu? Kondisinya ini, kondisinya ini membandingkan variasi pola irama yang sama dan berbeda. Membandingkan itu apa nggak kata kerjanya, nggak behaviornya, yang kondisi. Setelah menyaksikan video. Oke, setelah menyaksikan video. Kira-kira kalau kondisi tujuan itu setelah menyaksikan video, di pembelajaran Ibu harus ada videonya apa enggak? Iya, harus ada videonya. Apa yang dilakukan oleh siswa terhadap video itu? Siswa menyaksikan video tersebut Pak, dan kemudian agar siswa lebih lebih paham, lebih ngerti itu dia ditanya-tanyai, terus diajak berinteraksi dengan video tersebut, contohnya dengan menyanyikannya. Ditanya-tanyai? Iya, maksudnya itu dilakukan penguatan. Ditanyakan penguatan. Ditanya-tanyai. Nah, oke, sekarang gini aja, dibaca lagi. Siswa bisa membandingkan Bu ya. Nah, setelah siswa menyaksikan video, agar dia bisa membandingkan, maka aktivitas di kegiatan pembelajarannya harus bagaimana, Bu? Gini, kalau di kegiatan ini, setelah siswa menyaksikan video ini, siswa berlatih Pak, menyanyikan lagu ini. Nah, dengan menyanyikan lagu ini kan siswa tahu mana iramanya yang sama, mana iramanya yang berbeda dari lagu tersebut. Terus kalau setelah tahu, itu dicari apa, Bu? Kalau sudah membandingkan, berarti dia menemukan apa, Ibu? Menemukan dia bisa memainkannya, Pak. Enggak. Kan dia harus membandingkan. Untuk pada saat kita membandingkan sesuatu, itu sebenarnya kita menemukan apa dari proses membandingkan itu? Contoh, misal ya Bu, saya punya 2 teman, sama-sama laki-laki. Ya, kemudian teman saya itu saya bandingkan. Ya, bandingkannya bisa dari sisi fisiknya, misalnya dari sisi fisik atau dari sisi perilaku. Berarti saya menemukan apa setelah saya membandingkan teman saya? Perbedaannya. Nah, itu maksud saya. Ya, menemukan persamaan dan perbedaan. Nah, pada saat menemukan persamaan dan perbedaan itu sudah melakukan analisis. Nah, itu harus dilakukan di kegiatan pembelajaran. Jadi tidak hanya sekedar melihat, kemudian mendengarkan, terus meniru, kan enggak itu. Kalau tujuannya membandingkan, berarti nanti harus sampai pada menemukan apa bedanya, apa persamaannya dari 2 itu. Nah, makanya saya tadi bilang kita lihat kondisinya, ya, dari kondisi itu maka kita akan bisa menentukan pembelajarannya bagaimana. Itu ya, dari kondisi itu kemudian dia harus bisa apa. Nah, kalau dengan membandingkan selanjutnya dia bisa menemukan persamaan perbedaan, berarti kan tidak hanya langkah mengamati saja. Nah, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Itu Bu ya. Terus berikutnya lagi ya. Karena itu nanti ada kaitannya dengan langkah high order thinking. Ya. Nah, dari keterampilan maba 21 Ibu, yang 4C itu, yang ada di langkah pembelajaran Ibu yang mana? Kira-kira kegiatan yang mana? Ada critical thinking. Ya, oke. Misalnya apa? Yang ada apa, Bu? Kolaborasi, critical thinking. Di mana kolaborasi? Di bagian mana?
Kalau kolaborasi dalam lagu tadi itu menyanyikan lagu secara bersama-sama, Pak. Oh, hanya melakukan menyanyi bersama saja? Iya, kolaborasi? Berlatih. Menyanyikan lagu bersama-sama, berlatih. Jadi murid tahu, oh perbedaannya di ini ya, di baris kemana. Perbedaan iramanya sama di baris yang mana. Irama yang berbeda di baris yang mana. Oke, jadi tidak hanya sekedar menyanyi bersama, Bu ya. Iya. Kalau untuk kolaborasi itu, jadi pada saat dia harus saling memahami tinggi rendahnya dan sebagainya, itu kan harus itu. Nah itu maksud saya. Jadi untuk melatih kolaborasi tidak hanya mereka diminta untuk nyanyi bersama, tetapi pada saat nyanyi bersama itu dia harus menemukan apa, harus melakukan apa agar dia bisa saling bekerja sama. Nah, itu ya. Jadi yang penting langkah-langkahnya itu harus bagaimana sehingga itu masuk ke dalam kolaborasi ya. Oke. Tadi apa muatan mapel apa? Kelas berapa Ibu? Ini. Kelas 3, Pak. Kelas 3. Muatan mapel apa saja? Bahasa Indonesia, matematika, SPDT. Oke, bahasa Indonesia. Matematikanya tentang apa? Matematikanya tentang pengenalan sudut. Pengenalan sudut. Oke. Ibu ada berapa macam sudut? Sudut ada 3 macam. Sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Lancip, siku-siku, dan tumpul. Gimana cara mengukur sudut dengan menggunakan apa namanya busur? Gambarnya misalnya gini Pak ya, ini gambarnya misalnya atasnya, nah busurnya ini bukan saya nggak punya, jadi ini di garis sudut kan busur itu kan ada garis lurusnya, garis lurusnya ditempelkan di sini, terus titik tengah ini ditempelkan dengan garisnya, kan ada garis jajar, ada yang garis garis jajar, ada garis tidur, ada garis yang berdiri. Garis tidurnya ini garis tidurnya, dan ini garis berdirinya. Apabila lebih dari 90 derajat maka dikatakan sudut tumpul. Oke. Terus ujung dari itu pertemuan antar dua garis itu diletakkan di bagian mana Ibu? Nah, di titik pusatnya, di titik pusatnya sudut. Oke, di titik pusatnya. Oke. Terus cara membacanya dari mana Ibu? Dari mana ke mana? Oh, bisa dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Tergantung kalau misalnya dari sebelah kiri berarti kita mengikuti nolnya, berarti dari 0 derajat, 10, 20, 30. Nah, misalnya kalau dari sebelah kanan juga sama. Kalau misalnya tidak dari sebelah kanan, maka kita pakai 0 yang sebelah kanan. 0, 10, 20, 30, seperti itu, Pak. Oke, cukup. Nah, satu lagi, Ibu. Ibu, kalau di indikator Ibu, yang high order thinking-nya apa saja? Sebutkan salah satu indikator yang high order thinking. Di bahasa. Menganalisis informasi terkait lambang negara. Menganalisis informasi yang terkait dengan lambang negara. Kalau Ibu diminta membuat soal, gimana, Bu? Soalnya. Itu C berapa sih, Bu? C berapa? Kalau menganalisis C4, Pak. C4. C4. Oke. Gimana soalnya, Ibu? Salah satu lambang dari negara kita itu kan, lambang negara kita kan adalah burung Garuda. Kalau membuat soalnya berarti disajikan gambar burung Garuda, kemudian coba perhatikan gambar yang ada pada perisai burung Garuda tersebut. Apa makna dari misalnya apa makna dari bintang dengan sila pertama? Seperti itu, Pak. Kalau dari gambar kemudian makna, apakah bisa dikatakan analisis gambar? Kan itu pengetahuan, kan sebenarnya nggak ada kaitan dengan gambar kan itu. Ibu tinggal pertanyaan bagaimana makna gambar bintang, kita cukup nggak perlu gambar. Tapi kalau analisis gambar itu gimana? Mungkin gini Pak, di gambar burung Garuda itu ada bintangnya yang warnanya putih. Nah, coba temukan di mana kesalahan pada gambar tersebut dan tunjukkan dan apa alasannya. Jadi gini, dikatakan suatu analisis apabila kalau misalnya gambar ya siswa harus menemukan sesuatu dari gambar itu.
Itu Bu ya. Kalau dia analisis teks misalnya saja, jadi soalnya ada teks, kemudian siswa diminta untuk menemukan sesuatu dari teks, itu juga analisis. Tapi kalau yang pertama tadi, itu sebenarnya bukan analisis, itu tanpa gambar pun bisa Ibu. Nah itu, jadi pada saat kita membuat suatu soal, itu butuh gambar atau tidak, itu tergantung apa yang dilakukan oleh siswa terhadap soal itu, gambar itu. Gitu ya Bu ya. Jadi, atau misalnya butuh deskripsi atau tidak, tergantung apa yang dilakukan siswa terhadap deskripsi. Misalnya ada teks gitu ya, terus kemudian pertanyaannya jelaskan pengertian dari yang ini. Nah itu enggak teksnya akhirnya enggak punya peran. Nah, jadi kalau misalnya di situ ada tampilan teks ya berarti pertanyaannya harus kaitannya dengan analisis teks, mencermati teks itu, menemukan sesuatu dari teks. Kalau gambar juga menemukan sesuatu dari gambar. Oke, itu ya Bu Laili ya. Baik, terima kasih Bu Laili. Monggo Pak Ulhak dilanjut. Oh. Terima kasih ya, pertanyaannya Pak Minto itu semua luar biasa, senang saya ya. Oke, saya menyambung pertanyaannya Pak Minto yang analisis teks dan analisis gambar tadi Bu. Kenapa ya Bu ya, lambang negara kita itu kok Garuda Pancasila, kok nggak kambing aja Bu? Karena burung Garuda itu melambangkan kebesaran dan kekuatan Pak. Jadi bangsa Indonesia diharapkan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang kuat. Siapa lo jawabannya? Tidak ditilik. Kebetulan ada di buku itu. Ada di buku. Ya. Oke Bu ya. Bagaimana? Ibu di kelas berapa ini Bu? Mohon maaf. Kelas 3. Oke, ini masih di kelas awal ya Bu ya. Kalau di UNESA itu biasanya 1, 2, 3 itu di univ lain kadang-kadang menyebutnya kelas rendah. Kemudian kelas lanjut ya, 4, 5, 6 kita di UNESA kelas awal dan kelas lanjut begitu Bu ya. Di situ banyak nilai-nilai KI 1 maupun KI 2. Kemudian bagaimana di tema Ibu? Ini tema berapa Bu? Mohon maaf. Tema 8, Raja Muda Karana. Nah itu apalagi ya. Di situ ada menabung dan cermat dan lain sebagainya. Coba Ibu bisa tidak kira-kira memberikan ilustrasi, menjadikan karakter building ya pada siswa-siswa tersebut, dibuat ilustrasi bahwasanya nanti mereka itu muncul dalam diri mereka itu menjadi seorang yang cermat. Apalagi Bu disebutkan? Menabung, disiplin. Menabung, disiplin. Coba bisa bisa dideskripsikan Bu, bagaimana Ibu kira-kira dalam menanamkan sikap-sikap seperti itu Bu terhadap siswanya Bu. Iya, kalau rajin menabung mungkin seperti ini Pak. Anak-anak, jika kalian diberi uang saku oleh ayah 5.000, sedangkan kalian punya jajan 2.000. Nah, sebenarnya uang yang 3.000 ini kita apakan anak-anak? Ya, kita tabung. Mungkin seperti itu Pak. Terus kemudian yang disiplin. Disiplin itu berarti kan seperti ini mungkin. Anak-anak, guru beri tugas kalian, seperti tadi waktu mengumpulkan evaluasi dan LKPD, guru beri waktu sampai jam 4 ya kan, orang tua kalian kalau sekitar jam 4 kan pasti sudah pulang semua. Nah, guru minta tolong tugasnya akan dikerjakan tidak sampai lebih dari pukul 4. Itu mungkin bisa dikatakan disiplin Pak. Ya. Yang satunya lagi cermat dipanggil. Ya. Nah, cermat. Anak-anak kita bisa cermat itu bisa teliti. Kita harus jika kita membaca soal, jika kita mengerjakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, kalian harus cermat, kalian harus teliti apa saja sih informasi yang ada pada teks tersebut, pada gambar tersebut. Seperti itu Pak. Mungkin. Oke, ya Ibu sudah menguasai semua ya Bu ya. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab apa Bu? Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Oh, bukan Empu Gondrong ya Bu ya? Bukan.
Ya, Ibu sudah menguasai semua materinya, nggih. Saya rasa terima kasih Bu Laili, dan Ibu Laili tampilnya semangat hari ini ya. Dia dulunya semangat, tapi hari ini lebih semangat lagi ya. Biasanya nggak pakai